oleh kasih dan cinta, dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, barusan ini tadi aku sih mau shoot di luar rumah karena kelihatannya hari ini begitu enak gitu ya, nggak begitu panas gitu, karena sudah 6 bulan ini di Thailand itu nggak ada hujan ya, jadi panasnya banget dan terik itu hampir 40 derajat. Jadi kan imagine betapa panasnya ya. Kalau Madam Suki selalu membawa kartu tarot dan melihat sebuah masalah dari kartu tarot atau kartu energi. Tapi buat Madam Suki, kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Oke, mumpung saat ini lagi dibahas ya. Nah, mungkin bagi sebagian YouTuber di Indonesia yang dari awal mengawal kasus Rajapati ini ya, kira-kira itu 2 tahun yang lalu, dan sampai hari ini tahun 2023 belum ditemukan siapa pelaku dari perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Jadi mumpung lagi dibahas oleh Deddy Corbuzier juga Ibu Hastri ya, yang mana beliau ini melakukan otopsi kedua pada kedua mayat yang ada di lokasi Subang waktu itu. Jadi buat YouTuber ini sebagian kayak angin segar kali ya, dimana sepertinya kasus ini sudah kayak dipeti es kan, tiba-tiba saja ini dibahas kembali atau diulas secara tidak langsung atau tidak sengaja. Oke, di channelnya Deddy Corbuzier. Tapi buat Madam Suki sendiri, kasus ini begitu dibahas di permukaan lagi itu seperti memberikan sebuah celah, di mana Ibu Hastri sendiri udah mengatakan bahwa ya pekerjaan saya udah selesai. Umumkan siapa pelakunya itu seharusnya adalah kepolisian. Tapi anyway, kita juga mungkin mendengarkan atau mengikuti apa yang diperbincangkan oleh mereka di situ, bahwa Ibu Hastri sebenarnya memberikan clue-clue ya. Ini masuk ke sebuah chapter baru gitu loh ya. Setelah 2 tahun kasus ini tidak ada jawabannya, hari ini diulas atau diperbincangkan, saat ini itu seperti kita membuka halaman baru ya, chapter baru di sebuah cerita 2 tahun yang lalu yang tidak diutik-utik lagi. Oke, tapi Madam Suki sebelumnya ya membahas ini ya, Madam Suki juga masih appreciate banget, sangat kagum, sangat respect sama YouTuber yang sampai saat ini masih konsisten membuat memberikan ulasan tentang kasus Subang ini, kayak Bang Jack kayak gitu ya. Siapa lagi itu ya? Madam Suki juga kepengen loh, udah sebelum hari raya kayaknya ya, kepengen banget untuk mengulas kasus Subang ini dengan seputik ya, Bang Cecep. Tapi Bang lagi banyak syuting ya, banyak job ya Bang Cecep di televisi ya. Karena dari hari Lebaran itu loh, dari Lebaran itu kita udah mau janjian untuk mengulas kasus Subang dan sampai hari ini belum terwujud. Oke, anyway, Ibu Hastri sendiri merasa gemas ya karena kasus ini tidak terungkap gitu, atau belum terungkap. Ibu Hastri sudah memberikan clue yang sangat penting sekali tentang DNA ya kan. Kenapa sih polisi itu tidak mengumumkan siapa pelakunya kasus Subang ini? Itu karena DNA tidak ada yang cocok. Tapi ada 2 DNA asing yang ditemukan. Nah, ini siapa DNA 2 ini? DNA asing 2 orang ini. Apakah mereka ini adalah orang luar? Nah, ini yang kayaknya masih menjadi sebuah misteri di balik misteri kasus Subang ini. Tapi anyway, kalau kalian udah mengikuti YouTube-nya Madam Suki pernah memberikan prediksi ya, bahwa kasus Subang ini dari awal tahun 2021 Agustus, Madam Suki udah ngasih tahu kalian kalau kasus ini bakalan complicated. Tapi waktu itu biasalah ya, paduka netizen, Madam Suki ini dibully, ada yang dikatain, udahlah macam-macam. Tapi Madam Suki udah ngasih tahu kalian tahun 2021 Agustus tanggal sekitar 20-an something like that, Madam Suki udah memberitahu kalian bahwa kasus ini bakalan lama dan complicated. Bahkan Madam Suki udah kasih tahu kalian, memprediksikan kalau kasus Subang ini bakalan terungkap tahun 2025. Itu prediksinya Madam Suki. Oke, tapi mohon sangat untuk bapak-bapak polisi ya, supaya kasus ini please di-up lagi dong. Karena kan kasus Sambo udah selesai. Masa sih serumit itu? Tapi Madam Suki udah ngasih kalian clue kalau di kasus Subang ini ada kodenya ya. Kodenya adalah 2 gunung.
Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Bikin sendiri ya. Daripada nanti Madam Suki ini dibilang banyak ngocos. Padahal Madam Suki ini pengen loh ya membahas sesuatu tanpa kartu tarot gitu. Karena kartu tarot itu anyway itu kan berisi intuisi ya, atau terawangan bisa. Jadi depends on ya kan. Nah, Madam Suki tuh pengen mengulas kasus Subang itu tanpa kartu tarot, bisa nggak sih? Ya, ada yang proses nggak sih? Tapi oke, Madam Suki mau memprediksi kalau tahun 2025 intuisi Madam Suki, mudah-mudahan salah ya, intuisi Madam Suki mengatakan tahun 2025 pelaku kasus Subang itu akan terungkap. Oke, kita melihat sebuah kemungkinan saja. Karena ini sudah dibahas oleh Bu Hastri di channelnya Deddy Corbuzier. Kira-kira setelah ini dibahas menjadi sebuah perhatian kembali dan menyentakkan rakyat Indonesia untuk mengingat kembali kasus ini, apakah tahun 2023 kasus ini akan terungkap? Begitu, oke? Sebentar. Oke, Madam Suki udah siap dengan kartu tarot. Apakah setelah menjadi satu perbincangan atau ulasan, tahun 2023 ini akan diketahui atau terungkap kasus Subang tahun 2021 Agustus tanggal 18. Jawabannya belum, sayang. Oke. Iya. Jadi begini ya. Ada dua kartu negatif, satu positif. Tetapi dua kartu negatif itu bukan artinya negatif, bukan, ya. Jadi di sini ada Three of Cups, ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada Four of Wands. Oke, kita mau melihat telling story-nya. Three of Cups adalah sebuah acara, bisa, sebuah kelimpahan, bisa, atau sebuah liburan. Kalau diartikan secara apa ya, kasus ini orang-orang seperti yang tadi Madam Suki exactly katakan bahwa rakyat Indonesia ini sedang diingatkan kembali. Kasus ini loh yang belum selesai. What? Padahal Bu Hastri itu udah ngasih tahu. Iya, memang DNA-nya nggak ada yang cocok, ya kan? Makanya itu polisi tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Tetapi Ibu Hastri mengatakan kan bisa DNA-nya itu dilihat dari atau hubungan ibu gitu, ya kan? Dan itu belum dilakukan. Disitulah kita menjadi ada apa ini? Nah, jadi terima kasih buat Ibu Hastri yang sudah mengingatkan kami kembali tentang masalah ini. Karena sejak awal Madam Suki juga sudah memprediksi atau mengawal kasus Subang ini sampai juga gemes, sampai Madam Suki juga dimimpiin tentang almarhumah Ibu Tuti dan adik Amel. Karena menurut Ibu Hastri juga dimimpiin ketika selesai otopsi yang kedua, Ibu Hastri dimimpiin oleh almarhumah Madam Suki juga. Mungkin kalian ingat waktu itu Madam Suki pernah jatuh, ya, tabrakan gara-gara ya ini mengawal kasus ini. Ada apa di sini? Tapi Madam Suki nggak mau ngomong yang panjang lebar ya. Udah itu aja. Terus di sini ada Ten of Pentacles. Artinya masalah keluarga. Seperti yang kalian tahu, Bapak Y itu mempunyai seorang istri yang mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Sedangkan kemudian Bapak Y ini menikah lagi dengan seorang wanita. Wanita itu ternyata memang sudah mempunyai dua orang anak dari suami yang dulu, begitu ya. Disinilah sepertinya ada sebuah cerita di balik peristiwa ini, karena si ibu yang meninggal, ibu almarhumah Ibu Tuti, beliau ini mendirikan sebuah yayasan, iya kan? Nah, ini kemudian memang ada sebuah apa ya, masalah keluarga. Waktu Madam Suki melihat pun di sini ada masalah keluarga.
Yang mana barangkali orang kemudian mengkait-kaitkan perampasan nyawa ibu dan anak ini ada keterkaitannya dengan masalah keluarga ini, begitu, ya kan? Nah, terus di sini ada Four of Wands, sebuah fondasi. Kalau kalian sudah mengikuti kasus besar ini di Indonesia, di Subang, ya, itu sepertinya kalian sedang meletakkan sebuah fondasi. Kalian itu seperti meletakkan sebuah attention, kalian meletakkan sebuah perhatian yang besar, sampai kalian mimpi-mimpi, sampai kalian nangis-nangis, ya kan? Karena yang Madam Suki baca di komentar kalian di channelnya Madam Suki di YouTube, itu bahkan ada yang sampai dimimpiin juga gitu. Jadi betapa ini kasus ini memang menguras emosi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, jadi kenapa kartu Four of Wands ini muncul? Jadi ini memang ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan, ada sebuah perhatian yang kembali tahun 2023 ini menjadi sesuatu perhatian kita semua lagi, bakalan diperbincangkan lagi, begitu ya. Tapi apakah pelakunya tahun 2023 ini akan ditemukan? Jawabannya adalah belum. Oke? Nah, Madam Suki pengen banget terhubung dengan energinya pelaku Subang. Ya, Madam Suki kepengen terhubung dengan energi pelaku Subang. Bagaimanakah kondisi dari pelaku Subang? Waktu itu udah lama banget, Madam Suki juga udah ngasih tahu kalian ya berapa pelakunya ya, approximately ya. Ada semua, sudah dibuatkan ininya, videonya. Oke, sekarang kita menuju ke pelaku Subang. Oke, kita tarik energinya. Kira-kira saat ini pelaku Subang itu sedang ngapain ya? Atau mereka itu lagi enak-enakan gitu? Atau mereka itu lagi pesta pora begitu? Atau mereka ini lagi jumawa begitu? Atau mereka ini lagi santai-santai aja karena polisi belum menangkap mereka? Atau gimana? Di sini kartunya keluar The Devil. Devil loh. Tertarik ya? Tertarik ya? Sebab kalau kita ngomongin pelaku kejahatan, sudah pasti mereka itu bersekongkol dengan iblis, bersekutu dengan setan. Terus apa lagi? Pasti mereka namanya orang jahat, pasti mereka adalah golongan dajjal, ya kan? Kenapa kartu ini keluar? The Devil. Tertarik ya? Di sini ada The Hierophant, ya. Oke, telling story-nya habis ini. Di sini ada Six of Swords. Oke. Jadi gini ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi perhatian kita sebagai rakyat Indonesia, orang Indonesia yang sangat menginginkan keadilan buat kedua almarhumah, Ibu Tuti dan adik Amel, ya. Dan ini tolong menjadi perhatian juga buat bapak-bapak polisi di Indonesia, terutama di Jawa Barat, ya kan? Kenapa? Ya, sekarang ini kan kasus Sambo sudah ada penanganan, istilahnya sudah ada titik temunya. Tolong dong, bapak-bapak polisi memberikan memberikan perhatian dengan kasus ini. Tolong banget, ya, karena sebagai manusia, meskipun manusianya itu sudah meninggal, tetapi namanya keadilan itu milik semua orang. Dan perlu dicatat, mereka ini meninggalnya di rumahnya sendiri. Kasihan kan bapak polisi. Mereka nggak meninggal di mana-mana, di rumahnya sendiri. Itu loh, ya. Oke, di sini ada The Devil. The Devil ini adalah
adalah gambaran dari orang-orang yang bebas. Bebas dari hukuman, bebas dari penjara, bebas dari apapun yang disebut bebas dari keadilan. Ya, bisa diartikan adalah orang-orang yang mempunyai uang banyak. Maksudnya gini, orang-orang yang datang untuk mengambil atau menghabisi nyawa orang lain, bisa jadi adalah orang-orang yang dibayar. Orang-orang yang punya banyak uang nggak mungkin mengotori tangannya, nggak mungkin mengotori tangannya dengan darah, ya kan? Nah, makanya di sini keluar kartu the devil, the hero hand. Hati-hati karena orang yang melakukan ini bisa berkomplot. Oke? Orang yang melakukan ini bukan sendirian, ya. Bisa jadi ini sudah diorganisir, sudah direncanakan dengan sedemikian baiknya sehingga peristiwa itu terjadi, ya kan? Bisa jadi, ya, ini disclaimer, orang-orang ini yang berkomplot ini bisa jadi apa ya, mereka itu seperti orang baik, malah memberikan nasihat, malah bagaimana begitu. Padahal mereka ini gerombolan dari orang-orang yang ini. Oke? Aduh, complicated ya kasus ini. Dan Six of Swords ini adanya upaya dari beberapa orang yang terlibat, yang melarikan diri ke luar pulau ataupun luar negeri. Oke? Nah, istilahnya kalaupun nggak di luar negeri ya nggak disumbang lagi. Ada geluduk, sama geluduk. Mudah-mudahan itu resonate ya. Itu mungkin seperti bahasa semesta gitu kan ya. Oke, jadi finally begitu aja. Silakan memberikan pertanyaan kalian. Nanti kalau Madam Suki ada waktu, Madam Suki akan membahasnya lagi. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam jaya. I love you.